Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Namun sebelum kita memulai belajar, silakan alat tulis dan buku silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah siap, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa. Kita baca basmalah terlebih dahulu dengan harapan apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, dan mengapa. Yang kedua, dengan memperhatikan penjelasan, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Nah, di sini Ustadz ada dua gambar. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini merupakan gambar lingkungan sekitar rumah yang kotor. Sebut saja ini lingkungan rumah Edo yang kotor. Pertanyaannya, maukah kalian mempunyai lingkungan yang kotor seperti di gambar ini? Tentu tidak ya. Nah, apabila kalian dimintai pendapat oleh Edo, karena ini lingkungan tempat Edo tinggal, apabila kalian dimintai pendapat, solusi apa yang akan dilakukan supaya lingkungannya bersih? Ya, betul. Uh, Sebelum kalian menjawab, Ustadz akan uh, menampilkan ada bacaan. Silakan di halaman 63 itu ada bacaan. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk. Nah, salah satu cara apabila lingkungan seperti itu, cara kita supaya lingkungan bersih yaitu kita harus mengadakan kerja bakti. Tentu kita tidak mau punya lingkungan seperti lingkungannya Eldo. Nah, salah satunya apa? Salah satunya kita harus menjaga kebersihan lingkungan karena pada pembelajaran kemarin kita sudah menjelaskan salah satu kewajiban kita di masyarakat sebagai warga masyarakat yaitu selain mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Karena apabila lingkungan kita baik, bersih, tentu kita akan nyaman tinggal di situ. Tentu kita akan merasa enak, udaranya bagus, tidak kotor. Ya. Nah, itu setelah lingkungan bersih, pasti kegiatan ekonominya juga berjalan dengan baik. Nah, di sini juga Ustadz akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi dua. Ada kegiatan ekonomi perorangan dan ada kegiatan ekonomi kelompok. Ciri-cirinya yang pertama, ciri kegiatan ekonomi perorangan, yaitu yang pertama modalnya terbatas, strategi pengelolaannya sederhana, dari segi pembukuan, laporan keuangannya sederhana. Kalau ekonomi kelompok, yaitu cirinya modalnya besar, dikelola bersama dari modal, untung, rugi, itu dikelola bersama-sama. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan ekonomi perorangan. Yang pertama yaitu pertanian. Nah, ini contoh ekonomi perorangan. Yang kedua
yaitu perdagangan. Misalkan pedagang bakso itu merupakan kegiatan ekonomi perorangan, pedagang mie, pedagang cilok itu merupakan salah satu contoh ekonomi perorangan. Nah, ini yang ketiga, pada gambar yang ketiga itu merupakan jenis kegiatan ekonomi perorangan di bidang jasa, yaitu jasa potong rambut. Nah, ini dan yang keempat yaitu apa ini? Kegiatan ekonomi perorangan industri kecil. Industri kecil contoh dalam membuat anyaman pada gambar yang ada di layar kalian. Nah, itu merupakan kegiatan ekonomi perorangan. Sekarang contoh kegiatan ekonomi kelompok. Kegiatan ekonomi kelompok itu juga banyak. Ada 5. Yang pertama ada firma. Silakan nanti supaya lebih jelas itu kalian baca sendiri di halaman 68 dan halaman 69 apa itu firma. Ya, kalian baca sendiri sampai koperasi. Yang kedua yaitu CV atau persekutuan komanditer. Yang ketiga PT, perseroan terbatas. Yang keempat BUMN, badan usaha milik negara. Yang kelima koperasi. Nah, itu merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi kelompok dan kegiatan ekonomi perorangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi. Nah, apa sajakah kegiatan ekonomi yang sering kita lakukan sehari-hari? Nah, di antaranya yaitu produksi. Apa itu produksi? Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan orang yang melakukan produksi disebut produsen. Ini merupakan salah satu contoh gambar produksi. Produksi tekstil dan eh, pembuatan tahu. Ini merupakan contoh kegiatan ekonomi dalam bidang produksi. Yang selanjutnya yaitu distribusi. Nah, distribusi itu menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Sedangkan yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Nah, contohnya. Nah, mungkin ini sering kita lakukan, sering kita lihat, terutama di hari Lebaran. Ini kegiatan membeli baju di mall. Ini merupakan kegiatan konsumsi. Dan ini kegiatan membeli dawet cendol, ya, cendol dawet ini ya. Nah, ini merupakan salah satu jenis konsumsi. Mungkin kalian membeli cilok itu merupakan jenis konsumsi. Membeli makanan itu merupakan jenis konsumsi. Nah, kesimpulannya, ya, yang dapat kita tarik pada pembelajaran pagi ini yaitu yang pertama, jenis usaha itu ada 2, perorangan dan kelompok. Nah, ini bisa kalian baca contoh perorangan, pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Untuk yang kelompok itu ada firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Dan kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 yang sering kita lakukan sehari-hari. Ada produksi, kegiatan menghasilkan barang dan jasa, distribusi, kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen sampai ke tangan konsumen. Dan yang ketiga, konsumsi itu sendiri adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, supaya lebih jelas tentang materi ini, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di buku paket. Nah, tugasnya ada 2. Yang pertama ada di buku paket halaman 64 yang ayo menulis. Di situ ada halaman 64, ayo menulis, itu ada pertanyaan kapan kerja bakti dilakukan. Silakan kalian baca terlebih dahulu dan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 64. Yang kedua, halaman 79. Nah, sesuai dengan lingkungan sekitar kalian silakan.
Apabila ada jenis kegiatan ekonomi di lingkungan kalian, silahkan tulis. Nah, mungkin itu dari Ustadz Nanang. Nah, ada sedikit uh, kata atau pesan yang Ustadz dapat sampaikan. Ini Ustadz mengutip dari Bapak Mario Teguh supaya kalian lebih bersemangat. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Kalau kalian mau terus belajar, insya Allah masa depan akan menjadi milik kalian. Dan apabila kalian malas untuk belajar dan tidak mau belajar, kalian akan tertinggal oleh teman-teman kalian yang bersemangat untuk belajar. Mungkin itu dari Ustaz Anang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.